Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas masalah air untuk memelihara ikan hias. Kemarin saya mendapat request dari beberapa pemirsa yang menanyakan lebih bagus pelihara ikan hias itu menggunakan air pump atau air sumur bor atau air mineral. Pakai air apa yang lebih bagus? Jawaban saya adalah sama saja. Semua air akan bagus bagi ikan hias jika kita tahu cara pengolahannya dan penggunaannya. Di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara 3 macam air. Yang pertama adalah air mineral, air PDAM, dan air sumur bor. Pengolahan dan penggunaan setiap air itu akan saya bahas pada video nanti. Tonton video saya sampai selesai, supaya Anda mengerti bagaimana mengolah air untuk memelihara ikan hias. Baik itu air mineral maupun air PDAM maupun air sumur bor. Semoga saja video saya bermanfaat. Sekarang mari kita akan melihat perbedaan antara ketiga air tersebut. Ini adalah request yang masuk pada video saya sebelumnya. Ini adalah air mineral yang sudah RO dan layak untuk dikonsumsi. Ini adalah air sumur bor. Ini ketiga air tersebut. Yang pertama adalah air mineral. Kedua adalah air PDAM. Ketiga adalah air sumur bor. Sekarang saya akan masukkan masing-masing air ini ke dalam ember. Air pertama ini adalah air mineral. Ini adalah air PDAM. Ini adalah air sumur bor. Air dari ketiga ember ini yang akan kita masukkan ikan hias untuk sebagai percobaan. Ini adalah ketiga ikan hias yang akan kita masukkan ke dalam ember sebagai percobaan. Oke, sekarang saya akan memasukkan ikan ke dalam kolam pertama, air mineral. Air PDAM. Sebelum saya memasukkan ikan saya, terlebih dahulu harus menaruh water conditioner. Ini untuk menetralkan air PDAM yang mengandung zat kaporit dan tawas. Sebelum saya memasukkan ikan ke dalam air sumur bor, terlebih dahulu saya menaruh methyl blue dan garam terlebih dahulu. Oke, sekarang mari kita lihat reaksi dari ketiga ikan di dalam kolam tersebut. Ini air mineral. Ini air PDAM. Yang tadi saya sudah taruh water conditioner. Nanti akan saya jelaskan apa itu fungsi water conditioner. Ini adalah air sumur bor. Bentar lagi kita akan melihat gimana reaksi dari ketiga ikan tersebut terhadap air ini. Lihat pada kolam ketiga, air sumur bor.
Nampak ikan sudah mulai kehabisan oksigen dan mengambil oksigen dari atas. Itu menandakan kalau air sumur bor tidak memiliki oksigen, sehingga ikan kehabisan oksigen. Jika ini dibiarkan terus maka ikan akan mati. Sedangkan ikan pada kolam pertama dan kedua masih terlihat berenang seperti biasa. Itu karena air masih memiliki oksigen. Di sini sengaja saya tidak menggunakan air pump untuk menunjukkan kepada teman-teman jika air pada sumur borlah yang tidak memiliki oksigen. Baru saja saya pompa dari bawah tanah dan langsung saya masukkan ke dalam ember. Sekarang saya akan pindahkan ikan ini ke kolam lainnya dan mari kita lihat reaksinya. Setelah saya pindahkan ikan tadi yang kehabisan oksigen ke kolam pertama, kolam air mineral. Nanti kita akan melihat ikan itu akan mulai segar kembali. Karena air mineral ini sangat kaya dengan oksigen. Dan hal itulah yang sangat dibutuhkan bagi ikan dalam kehidupannya. Sedangkan air PDAM jika kita mau langsung gunakan kita harus beli water conditioner terlebih dahulu. Sedangkan air sumur bor kita tidak bisa langsung gunakan karena tidak memiliki oksigen. Air mineral adalah air yang terbaik untuk memelihara ikan hias. Jadi intinya jika kita mau langsung gunakan air untuk memelihara ikan hias tanpa menggunakan apa-apa, maka air mineral yang paling bagus. Karena selain sudah mengandung mineral yang berasal dari garam dan juga kaya akan oksigen. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengolah air sumur bor jika mau dipakai untuk memelihara ikan hias. Di sini saya sudah menguras seluruh air di kolam saya dan saya isi dengan air sumur bor. Ini jam waktu saya mulai mengisi air kolam saya. Nanti kita akan lihat kelanjutannya. Setelah air mulai terisi setengah dan melewati pompa air, saya sudah mulai menghidupkan pompa air saringan untuk memulai mengisi oksigen pada air. Sekarang jam menunjukkan pukul 13.43. Saya akan mengisi air kolam ini sampai level ini. Sekarang kolam saya sudah terisi penuh. Jam menunjukkan pukul 14.05. Saya terlebih dahulu memasukkan methalene blue ke dalam air sumur bor saya. Kemudian saya akan memasukkan garam ikan pada kolam saya. Sekarang saya akan diamkan kolam ini untuk terisi oksigen terlebih dahulu. Ini adalah semua ikan saya yang ada pada kolam tadi.
Sekarang jam menunjukkan 16.31. Berarti kolam ini sudah saya diamkan sekitar 2,5 jam. Sekarang saya akan mulai memasukkan ikan ke dalam kolam tersebut. Perlu diketahui, jika air sumur bor ini hanya kekurangan oksigen saja. Dan jika kita sudah diamkan air ini selama kurang lebih 2-3 jam dan kita hidupkan saringan dan air pump, maka air sudah siap digunakan. Sebenarnya dalam memelihara ikan hias saya lebih suka dalam menggunakan air sumur bor. Kenapa begitu? Karena air sumur bor cuma tidak memiliki oksigen saja. Itu disebabkan karena air ini berasal dari bawah tanah, jadi hampa akan udara. Dan setelah kita didiamkan selama 3 jam dan diberi oksigen, maka air sudah siap untuk digunakan. Air sumur bor memang banyak bakteri, namun tidak terlalu membahayakan bagi ikan hias. Jadi cukup kita berikan Methylene Blue, obat anti white spot dan garam saja, maka sudah bisa menetralkan pH air dan membunuh kuman yang ada di dalam air. Lalu bagaimana dengan air PDAM? Oke, mari kita membahas masalah air pada PDAM. Air PDAM ini adalah air yang sudah diolah oleh pemerintah. Air ini sebenarnya layak digunakan untuk manusia. Kenapa saya bilang begitu? Itu dikarenakan air itu sebenarnya air dari pegunungan ataupun sungai, ataupun air alam. Namun sebelum digunakan air ini diproses terlebih dahulu oleh perusahaan PDAM sebelum disalurkan kepada masyarakat. Air PDAM ini lebih steril dan bebas dari kuman. Karena dalam pengolahannya sudah diberi semacam zat kaporit yang berfungsi untuk membunuh semua kuman-kuman yang ada pada air. Dan juga digunakan zat semacam tawas yang dapat menjernihkan air. Jadi otomatis air ini akan nampak lebih bersih dan jernih ketimbang air sumur bor. Saya pernah mencobanya dan memelihara ikan hias. Dan ikan akan langsung keracunan akan zat kaporit dan tawas tersebut. Dan akan mati. Maka tadi sebelum saya memasukkan ikan ke dalam air PDAM, sebelumnya saya memasukkan water conditioner terlebih dahulu. Atau sering disebut dengan anti-klorin. Itu dapat dibeli di toko ikan hias. Dan itu sangat dibutuhkan bagi teman-teman yang mau memelihara ikan hias menggunakan air dari PDAM. Jika Anda sudah menggunakan water conditioner tersebut ke dalam air, maka air tersebut akan netral dan bisa digunakan untuk memelihara ikan hias. Fungsi dari water conditioner inilah yang akan menghilangkan zat kaporit dan lain-lainnya pada air PDAM, supaya bisa kita gunakan untuk memelihara ikan hias kita. Jadi jika kita mau menggunakan air PDAM, maka kita harus menggunakan water conditioner, Methylene Blue, garam pada air, supaya air siap digunakan. Jangan lupa untuk hidupkan saringan atau air pump juga. Jadi gimana menurut Anda dengan penjelasan saya tadi? Jika Anda masih saja ada yang kurang paham, silakan tanya lagi di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang saya akan lanjut ke air yang terakhir, yaitu air mineral atau air galon. Ini adalah air yang paling sempurna dalam memelihara ikan hias, di mana air ini juga sudah mengandung mineral yang didapat dari garam dan sudah kaya dengan oksigen. Karena melalui proses pengolahan RO yang kaya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh manusia termasuk juga semua makhluk hidup. Dan pH untuk air RO ini dan mineral ini sudah memenuhi standar, yaitu pH 6 dan 7. Kesimpulan 1. Air mineral merupakan air yang paling sempurna dalam ketiga jenis air tersebut, namun harganya cukup mahal. Kedua, air pump. Air ini lebih murah dari harga air mineral. Tapi dalam setiap penggunaan kita harus menggunakan water conditioner, garam dan Methylene Blue untuk menetralkan air sebelum digunakan. Ketiga, air sumur bor. Selain harganya yang paling murah, cukup
Pompa air saja ke penampungan, kemudian diamkan selama 2-3 jam untuk pengisian oksigen. Terus dikasih methylen blue dan garam saja. Air sudah siap digunakan. Nah, menurut Anda, air mana yang lebih cocok untuk ikan hias? Jika Anda menanyakan kepada saya, mana yang lebih bagus? Maka jawaban saya tergantung kondisi. Jika Anda memelihara ikan hias yang mahal dan bagus, dan harga bukanlah masalah, maka air mineral pilihan yang paling cocok untuk memelihara ikan Anda. Jika Anda tinggal di daerah yang tidak memiliki air sumur bor, cuma ada air pump saja, maka Anda bisa memelihara ikan dengan menambahkan water conditioner dan anti klorin sebelum Anda pakai untuk memelihara ikan hias Anda. Dan jika di rumah Anda memiliki sumur bor, maka Anda cukup diamkan selama 2-3 jam saja, ditambahkan garam dan methylen blue. Maka Anda sudah bisa memelihara ikan hias dengan biaya air yang cukup murah. Karena dalam memelihara ikan hias, air adalah bagian terpenting dalam kehidupan ikan. Dan dalam memelihara ikan hias, rutinitas penggantian air adalah hal yang paling penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dari ikan hias. Sekian dulu video dari saya kali ini membahas tentang air untuk memelihara ikan hias. Jika Anda masih punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jika Anda suka dengan video ini, silakan untuk beri like dan di subscribe-nya. Dan jika Anda tidak suka, silakan beri dislike. Semoga saja video saya bermanfaat bagi teman-teman. Dan sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Oh iya, jika Anda ingin tahu rahasia supaya warna ikan koki kita tetap cerah dan bagus, silakan request di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan buatkan video selanjutnya. Ciao.